Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, NIM 250301501 kelas PJKB. Di sini saya akan mempraktikkan cabang olahraga tolak peluru. Adapun gerakannya yang pertama yaitu ortodoks, bisa disebut gerakan menyamping. Yang kedua gerakan open yang biasa disebut membelakangi. 3. 2, 3. Bukan jalan lagi aja. 3. Bukan jalan lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tolak peluru, salah satu cabang olahraga atletik yang termasuk dalam nomor lempar. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah olahraga yang bertujuan untuk menolak atau mendorong sebuah benda berbentuk bulat dan berat yang disebut peluru sejauh mungkin ke depan. Olahraga ini melatih kekuatan otot lengan, bahu, dada, dan kaki. Dalam pertandingan resmi, peluru terbuat dari logam dan beratnya berbeda tergantung pada kategori. Untuk putra dewasa, berat peluru sekitar 7,26 kg. Untuk putri dewasa, beratnya 4 kg. Sedangkan untuk pelajar biasanya menggunakan peluru yang lebih ringan. Sejarah singkat, olahraga tolak peluru berasal dari Eropa pada abad ke-19 dan mulai dipertandingkan secara resmi dalam Olimpiade pertama tahun 1896 untuk putra, sedangkan putri baru diikutsertakan pada 1948. Awalnya peluru yang digunakan adalah batu sebelum akhirnya diganti dengan logam seperti baja dan kuningan. Teknik dasar tolak peluru. Agar hasil tolakan maksimal, ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai, yaitu 1. Cara memegang peluru. Peluru diletakkan di pangkal jari-jari tangan, bukan di telapak tangan. Jari-jari direnggangkan dan peluru menempel pada bagian bawah dagu atau di samping leher. Posisi ini penting agar tenaga bisa disalurkan dengan baik. Yang kedua, sikap awal atau bersiap. Atlet berdiri di dalam lingkaran tolak peluru dengan posisi menyamping ke arah tolakan. Kaki sedikit ditekuk dan badan agak condong ke belakang untuk menyiapkan dorongan tenaga. Yang ketiga, gerakan menolak. Gerakan dimulai dengan dorongan kuat dari kaki belakang, lalu badan diputar ke arah depan. Tangan yang memegang peluru sekuat mungkin ke depan atas dengan sudut sekitar 40-45 derajat. Ingat, peluru tidak dilempar tapi didorong menggunakan kekuatan seluruh tubuh. Yang keempat, sikap akhir. Setelah peluru dilepaskan, keseimbangan tubuh harus dijaga agar tidak keluar dari lingkaran. Biasanya atlet melakukan langkah cepat ke belakang sebagai recover agar tidak terjatuh. Gaya dalam tolak peluru. Dalam tolak peluru dikenal beberapa gaya, yaitu gaya ortodoks, gaya yang menyamping, yaitu gaya yang lama dengan posisi menyamping terhadap arah tolakan. Yang kedua, gaya open, gaya belakang, di mana atlet mulai dari posisi membelakangi arah tolakan lalu berputar cepat ke depan. Yang ketiga, gaya berputar atau rotasional, yaitu gaya yang lebih modern dengan gerakan berputar penuh seperti pada lempar cakram. Setiap gaya punya kelebihan masing-masing, namun yang paling sering digunakan oleh atlet profesional adalah gaya open dan gaya berputar. 5. Peraturan dasar perlombaan. Tolakan harus dilakukan dalam lingkaran dengan diameter 2,135 meter. Atlet tidak boleh menginjak atau keluar dari lingkaran sebelum peluru jatuh. Hasil tolakan diukur dari tepi dalam lingkaran sampai titik jatuhnya peluru terdekat. Setiap atlet biasanya mendapat 3 kali percobaan dan hasil yang terbaik dihitung. 6. Manfaat tolak peluru. Selain untuk prestasi olahraga, tolak peluru juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, di antara lain yaitu 1. Melatih kekuatan otot tangan, bahu, dada, dan kaki. Yang kedua, meningkatkan koordinasi tubuh dan keseimbangan. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan ketepatan. Yang kelima, membentuk disiplin dan gaya juang karena membutuhkan latihan rutin. Dan ketujuh, penutup. Jadi, tolak peluru bukan hanya sekedar dorongan benda berat, tetapi juga seni dalam mengatur tenaga, teknik, dan keseimbangan. Dengan latihan yang benar dan konsisten, siapapun bisa menguasai cabang olahraga ini. Demikian penjelasan saya tentang tolak peluru.
Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.